Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan dari soal LKS Intan Pariwara bab hukum Newton tentang gravitasi untuk yang pembahasan soal dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share-nya. Oke, karena sudah ada soalnya, lanjut aja kita bahas ya. Nah, di sini kita mulai bahas dari soal yang nomor 6. Diketahui satelit Telstar mengorbit bumi dengan jari-jari orbit sebesar 15.000 km. Hal ini berarti bahwa di soal disebutkan bahwasannya jari-jari orbit itu adalah 15.000 km. Nah, perlu diketahui bahwasannya jari-jari orbit atau R kecil itu adalah penjumlahan dari jari-jari bumi ditambah dengan ketinggian dari satelitnya. Artinya 15.000 km ini adalah jarak dari satelit ke pusat bumi. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 7. Satelit GPS Global Positioning System mengelilingi bumi pada ketinggian R dengan kecepatan 19.000 km per jam. Kecepatan satelit GPS tersebut apabila mengorbit pada ketinggian 1,5 R adalah, untuk menghitung berapa kecepatan dari satelit, kita harus menghitung terlebih dahulu berapa jari-jari orbit dari satelit tersebut. Nah, untuk menghitungnya, di sini kita menggunakan persamaan R kecil ya atau jari-jari satelit pada saat mengorbit itu adalah jari-jari bumi ditambah dengan ketinggiannya. Nah, untuk jari-jari bumi di sini kita tuliskan sebagai R. Kemudian di soal ya disebutkan bahwasanya untuk posisi yang pertama itu dia berada pada ketinggian R. Sehingga hanya pun juga sama dengan R. Nah, sehingga diperolehlah untuk R1-nya itu adalah senilai 2R. Sementara di soal disebutkan kembali bahwasanya satelit tersebut akan mengorbit pada ketinggian 1,5 R. Nah, sehingga untuk yang R yang ini kita ganti menjadi 1,5 R. Nah, sehingga R2-nya menjadi 2,5 R. Setelah mengetahui masing-masing nilai dari R1 dan R2-nya, kita langsung aja menghitung V2-nya dengan menggunakan persamaan ini, yaitu V1 per V2 sama dengan akar GM R1 ya dibagi R1 dibagi lagi dengan akar GM per R2. Karena di sini GM itu dia punya nilai yang sama ya, berarti kita bisa coret aja, bisa kita bagi sehingga diperoleh V1 per V2-nya adalah akar dari R2 dibagi dengan R1. Nah, di sini kita tinggal masukin aja nilai dari masing-masing besaran tersebut. Di mana V1-nya adalah 19.000. Kemudian kita masukin nilai R2-nya yakni 2,5 R dan R1-nya adalah 2R. Nah, kemudian untuk yang ruas sebelah kanan tinggal kita bagi R dengan R-nya. Kemudian 2,5-nya juga kita bagi dengan 2 sehingga diperoleh akar 1,25. Nah, di sini kita tinggal hitung juga ya. Akar 1,25-nya kita pecah menjadi akar 0,5 dikali dengan akar 5. Kemudian tinggal kita kali silang aja, jadinya kan V2 dikali 0,5 akar 5 sama dengan 19.000. Sehingga diperoleh V2 sama dengan 19.000 dibagi dengan 0,5 dikali akar 5. 19.000 kita bagi dengan 0,5 dapatnya adalah 38.000. Kemudian dibagi dengan akar 5. Kemudian karena di bawahnya ini ada akar 5 berarti kita rasionalkan. Caranya adalah dengan dikali akar 5 per akar 5. Sehingga diperoleh 38.000 akar 5 dibagi 5. Hasilnya adalah V2-nya 7.600 akar 5 km per jam. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 8. Satelit Sputnik 1 beredar mengelilingi bumi dengan periode revolusi 96 menit. Jika diketahui massa bumi adalah 5,97 dikali 10 pangkat 24 kg. Jadi ini bukan 104 ya, jadi 10 pangkat meter.
posisi satelit Sputnik 1 tersebut adalah, nah di sini disebutkan bahwasanya periode atau T itu adalah 96 menit. Kemudian kita ubah ke sekon, caranya dengan dikali 60 ya. Jadinya 5760 sekon. Kemudian ini untuk massa bumi dan jari-jari buminya. Nah, langsung aja kita hitung ya. Untuk menghitung H, di sini kita gunakan persamaan R sama dengan R kapital ditambah H, di mana H itu adalah R kecil atau jari-jari orbit dikurang dengan jari-jari bumi. Nah, di sini untuk menghitung R-nya, kita gunakan persamaan T kuadrat sama dengan 4pi pangkat 2 dikali dengan R pangkat 3 dibagi dengan GM. Kemudian kita kali silang ya, sehingga diperoleh R pangkat 3 sama dengan T kuadrat GM dibagi dengan 4pi kuadrat. Nah, untuk menghitung R berarti ruas sebelah kanannya kita akar pangkat 3 kan. Kemudian kita tinggal masukin nilai masing-masing besarannya. Yang pertama itu ada T, nilainya adalah 5760. Kemudian ada nilai G, dan nilai G ini adalah ketetapan. Jadi memang dia kadang suka nggak dikasih tahu ya berapa di soal nilainya. Nah, untuk nilainya itu sendiri itu adalah 6,67 dikali 10 pangkat minus 11. Jadi kalau semisal nanti nggak disebutin di soal berapa nilai G-nya, adik-adik langsung aja gunakan nilai yang ini ya. Kemudian kita lanjut ya ke pembahasan soalnya. Lalu kita tinggal masukin nilai dari M-nya ke sini. Kemudian dibagi dengan 4pi kuadrat. Nah, pi-nya kita gunakan yang 3,14. Kemudian ini tinggal dikaliin aja untuk angkanya ya. 5760 dikuadratin, kemudian dikali dengan 6,67 dan dikali dengan 5,97, dapatnya adalah segini. Kemudian 10 pangkat minus 11 dikali dengan 10 pangkat 24 diperoleh 10 pangkat 13. Kemudian yang di bawahnya juga ya, 3,14 dikuadratin lalu dikali dengan 4. Kemudian di sini ya kita peroleh hasil pembagian yang ini. Dapatnya angkanya panjang banget ya, 334.985.373,19. Kemudian dikalikan dengan 10 pangkat 12. Nah, ini tinggal di akar pangkat 3 kan. Diperolehlah hasil 694,5 dikali dengan 10 pangkat 4. Nah, di sini dia satuannya masih dalam meter. Karena di soal satuannya dalam kilometer, berarti tinggal kita ubah ke kilometer. Caranya adalah dengan dikali 10 pangkat minus 3. Berarti kalau dia 694,5 dikali 10 pangkat 4, berarti dikali lagi dengan 10 pangkat minus 3. Nah, jadinya adalah 694,5 dikali 10 pangkat 1, ya kan? Kemudian 10 pangkat 1 ini kita kalilah dengan 694,5. Dapatnya itu adalah 6.945 km. Jadi yang 6945 ini kita masukin ke sini. Jadinya H sama dengan 6945 dikurang R-nya 6400. Kemudian diperoleh hasil H-nya adalah 545 km. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 9. Hukum 1 Kepler menyatakan bahwa lintasan planet berupa elips. Diketahui jarak terjauh sebuah planet dengan matahari pada lintasan elips sebesar A dan jarak terdekatnya adalah sepertiga A. Nah, diketahui dari pernyataan ini untuk R1-nya itu adalah A dan R2-nya adalah sepertiga A. Kemudian kita lanjut ke soal. Apabila energi potensial planet terhadap matahari pada jarak terjauh sebesar E, selisih energi potensial terhadap matahari pada dua jarak tersebut adalah, nah berarti E1-nya adalah E, kemudian selisihnya berarti delta E. Nah, di sini untuk menghitung delta E kita menggunakan persamaan delta E sama dengan E1 dikurang E2. Kemudian karena kita nggak tahu berapa nilai dari E2-nya, kita harus hitung dulu. Nah, di sini kita menggunakan persamaan yang ini. Cuman kita nggak pakai semuanya, kita hanya menggunakan besaran yang berbeda aja, yaitu besaran R1 dan R2. Nah, di sini terlihat bahwasanya hubungan antara E dan R itu dia berbanding terbalik. Artinya,
E1 per E2 sama dengan R2 per R1. Kemudian untuk menghitung E2 kita tinggal kali silang aja. E1 dikali R1 kemudian dibagi dengan R2. Nah, di sini kita tinggal masukin aja untuk besarannya. Di mana R1 adalah A, kemudian E1-nya adalah E dan R2-nya adalah sepertiga E. Nah, di sini kita tinggal bagi aja A dengan A, kemudian diperolehlah hasilnya E dibagi 1/3. Kemudian ini kita hitung dan diperoleh hasil E2-nya adalah sebesar 3E. Nah, yang 3E ini kita masukin ke sini sehingga diperoleh E dikurang 3E. Berarti delta E-nya adalah minus 2E. Ini salah ya, harusnya dia minus 2E. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Diketahui perbandingan massa jenis satelit R dan S adalah 12:7. Kedua satelit memiliki kecepatan lepas yang bernilai sama dan kedua satelit berbentuk bola pejal. Hubungan jari-jari kedua satelit tersebut yang benar adalah, nah dari soal diketahui bahwasannya rho R berbanding rho S adalah 12/7. Kemudian VR itu sama dengan VS. Yang ditanyakan adalah RR dan RS-nya. Karena di soal ini dia membahas mengenai jari-jari satelit R dan jari-jari dari satelit S. Nah, di sini untuk mengetahui bagaimana hubungannya, kita menggunakan persamaan kecepatan lepas, yakni V sama dengan 2R dikali dengan akar 2G rho V. Di sini kita hanya menggunakan besaran yang berbeda aja, yaitu untuk besaran R ya dan rho. Nah, di sini terlihat ya bahwasanya hubungan R dan rho itu dia berbanding terbalik. Sehingga diperoleh R itu adalah 1 per akar rho. Kemudian untuk menghitung bagaimana hubungannya, di sini kita gunakan persamaan RR per RS sama dengan 1 per rho R dibagi dengan 1 per rho S. Kemudian ya ini kita hitung, diperolehlah hasil akar rho S dibagi dengan rho R. Karena diketahuinya adalah rho R berbanding rho S, sementara dari penyelesaiannya itu rho S per rho R, berarti tinggal kita balik aja. Jadinya adalah 27/12. Kemudian ini kita akarin ya, akar 27 itu adalah 3 akar 3 dan akar 12 itu adalah 2 akar 3. Kemudian akar 3 dengan akar 3-nya kita bagi sehingga diperoleh perbandingan RR dengan RS itu adalah 3/2. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, karena ini sudah sampai di soal nomor 10, artinya video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.